Halo, selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar? Sudah lama saya tidak buat video tutorial. Hari ini tanggal 31 Maret tahun 2020, saya akan buat tutorial bagaimana caranya supaya kita bisa membaca screening yang biasa saya berikan di pagi hari dan sore hari. Kadang-kadang mungkin bagi para teman-teman yang sudah join dengan grup kita sudah paham ya cara membacanya. Ini saya akan buat panduan bagi teman-teman yang baru masuk di grup kami untuk bagaimana caranya sih supaya bisa membaca hasil screening kita. Oke, langsung saja kita mulai. How to read screening trading ideas. Bagaimana sih caranya membaca screening trading ideas yang dari grup winning? Cara membacanya, seperti Bapak Ibu lihat, itu ada beberapa kolom. Kolom ticker itu nama sahamnya. Kolom date, time, itu kolom jamnya. Kolom jamnya jangan keliru. Kok kalau mamanya lihat sore, selalu ada yang bertanya, Pak ini kan sore, screening sore jam 2.30 atau jam 3, kenapa tulisannya masih jam 9 gitu. Atau Pak, kenapa selalu jamnya jam 9 gitu. Itu memang default dari software AMI Broker yang saya gunakan untuk men-screening ini. Jadi selalu defaultnya jam 9. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat kapan saya posting. Nah, ketika saya posting biasanya saya suka kasih hashtag. Hashtagnya itu jam berapa, namanya jam 10 atau jam 11 atau jam 2 atau jam 3, itu saya kasih hashtag. Nah, di sini sayangnya nggak terlihat nih. Ini daily atau weekly. Nanti juga saya kasih hashtag. Ini screening saya adalah screening weekly atau ini screening daily. Ya. Setelah itu ada close, ada percent change. Yang dimaksud dengan close di sini adalah harga terakhir yang saat ini sedang berada di market. Jadi jam 11, harga close yang dimaksud bukan berarti itu harga penutupan, tapi itu harga last price yang saat ini harga current yang ada sedang di pasar ya. Dan percent change itu adalah selisih harga saat ini dengan harga opening. Jadi kalau umpamanya ini kebetulan yang saya kasih adalah screening buy. Jadi percent change-nya itu semua plus positif semua. Itu artinya sudah mengalami kenaikan sebesar sekian persen. Itu yang dimaksud dengan percent change. Lalu ada kolom remarks. Yang dimaksud dengan remarks di sini adalah posisi chart. Posisi chart hari ini apakah sudah boleh beli atau belum boleh beli atau sudah waktunya taking profit atau waktunya tunggu. Itu remarks. Lalu ada ATR. Yang dimaksud dengan ATR di sini adalah average true range. Itu adalah pergerakan rata-rata dari suatu saham. Seperti Bapak Ibu lihat, average true range-nya angkanya berbeda-beda. Itu karena tingkat volatilitas dari suatu saham berbeda-beda. Nah, average true range itu adalah indeks volatilitas suatu saham. Jadi suatu saham itu kalau dalam satu hari dia bergerak di kisaran, kalau naik sekitar sekian persen dan kalau turun sekian persen. Sebagai contoh itu ada saham Barito Pacific BRPT, itu ATR-nya 9,9, yang artinya satu hari saham Barito bisa naik 9,9% atau juga bisa turun minus 9,9%. Itu yang kita sebut sebagai ATR. Kalau ditanya idealnya di level berapa Pak? Tidak ada yang ideal.
Tidak ada yang ideal. Idealnya sebenarnya sih angkanya tidak tinggi seperti itu, tidak sampai 9,9. Ini karena situasi kondisi market yang tingkat volatilitas sangat tinggi ya. Seperti kita ketahui saat ini sedang wabah virus COVID-19 yang membuat market tidak menentu. Kondisi saat ini, kondisi pasar sedang bearish ya, sedang downtrend. Lalu ada kolom power. Apa itu kolom power? Kolom power itu mengukur, itu kaitannya mengenai momentum dan osilator, itu power. Saya memberikan satu indeks. Indeks itu menggambarkan, indeks itu ukurannya dari levelnya dari 1 sampai 10 ya. Kalau 1 itu lemah sekali, kalau 10 itu kuat sekali. Ini bukan berarti 10 berarti boleh beli, bukan. Lebih kepada posisi kalau 10 itu mungkin sudah ada di puncaknya, tenaganya sudah posisi sudah di puncak. Jadi malah saya kurang suka dengan level yang harga powernya sudah, indeksnya sudah terlalu tinggi. Saya suka indeks yang masih bermain di level middle ya, sekitar 3,5 sampai 5 itu saya paling senang. Itu berarti momentumnya masih, chances untuk naik masih besar peluangnya. Lalu ada momentum, stronger nanti akan kita bahas, dan osilator. Ini juga akan kita bahas. Jadi momentum dan osilator ini tidak bisa dipisahkan karena ini berhubungan erat dengan kekuatan suatu saham. Ini kemungkinannya masih bisa naik atau sudah jenuh. Ya, itu korelasinya. Oke, kita akan bahas di sini. Di sini kita lihat bersama power. Nah, ini yang power tadi saya bilang, indeks power itu range-nya antara 1 sampai 10. Yang mana 1 itu kondisi satu saham itu kondisinya buruk, kondisi 10 itu kondisinya bagus. Dalam hal ini bukan berarti buruk itu bukan berarti nggak boleh beli, bukan. Tapi kita melihat suatu saham, seperti saya tulis di sini, remarks ini di bawah ini, itu adalah potensial untuk rebound. Sedangkan kalau yang di level 10 itu antisipasi pembalikan arah. Kita di dalam saham, bertrading saham, kita itu mengenal istilah, ada beberapa istilah dalam trading saham, seperti buy low, sell high. Artinya beli di harga murah untuk kemudian jual di harga yang lebih tinggi. Atau buy high, sell higher. Beli di harga yang sudah naik atau sudah cukup tinggi untuk dijual kemudian dengan harga yang lebih mahal lagi. Nah, di sini itu fungsinya indikator ini, itu fungsinya indikator power. Kita mau menentukan posisi level kita itu level mana sih yang low, level mana sih yang middle, level mana sih yang sudah high. Nah, itu fungsinya. Power itu momentum untuk mengukur kekuatan suatu pergerakan suatu saham, tenaganya itu sampai di mana. Dan satu hal yang pasti, angka indeks ini adalah angka relatif, bukan angka absolut. Bukan berarti angka 10 berarti setelah ini pasti turun. Belum tentu juga, bisa aja dia naik terus. Atau harga 1 ini berarti indeks 1 di level harga 1 dan 2 ini, power 1 dan 2 ini berarti pasti sudah siap-siap kita beli untuk kemudian dia naik. Belum tentu juga, dia masih bisa turun lagi, dan turun lagi. Jadi ini adalah gambaran umum, relatif saja. Acuan kita tetap ketika kita memutuskan untuk beli suatu saham, kita tetap harus menggunakan aturan money management, risk management, yang itu akan kita ulas di video-video berikutnya. Sekarang kita akan bahas mengenai remarks.
Apa yang dimaksud dengan siap beli? Apa yang dimaksud dengan take profit, indecision, XM line, dan fresh dan top priority. Kalau siap beli itu ada kondisi satu saham posisi sudah at the bottom, siap-siap beli ya. Kalau take profit biasanya, yang dimaksud dengan take profit itu biasanya begini. Jadi suatu saham sudah masuk, sudah posisi high, sudah di top priority. Nah, begitu di top priority, begitu dia turun itu langsung ketemunya ke indecision dulu, baru kemudian ke take profit. Jadi turunnya dia itu ke level 5 dulu, baru ke take profit, baru kemudian siap beli. Jadi takarannya adalah ketika dia di level top priority ini, dia turun langsung lompatin ini, langsung dia turun ke sini, ke indecision, baru kemudian dia jump lagi ke sini. Nah, itu biasanya nanti kalau saya akan ajarkan di video-video berikutnya mengenai pergerakan harga ya. Kita tidak akan ulas lebih mendalam. Sementara yang saya akan ulas seperti ini dulu aja. Jadi take profit itu ketika suatu saham sudah siap jual. Dan indecision, apa yang dimaksud dengan indecision? Indecision itu adalah kayak pergerakan sedang sideways. Jadi harga bergerak di level yang itu saja. Dan sistem tidak bisa memberikan rekomendasi. Ini salah satu indikator kuantitatif. Jadi saya membuat sistem indikator kuantitatif. Jadi sistem ini memberikan kita rekomendasi suatu saham ini beli atau jual. Nah, indecision itu artinya tidak memberikan rekomendasi apa-apa, dia bingung. Sistem ini bingung, ada kalanya juga dia bingung gitu. Namanya komputer ya, berbeda. Kita aja kadang suka bingung apalagi komputer. Jadi market bergeraknya stagnan di situ-situ saja. Jadi dia bingung. Karena sistem ini mempelajari pergerakan candle, pergerakan harga satu saham. Jadi kalau harganya bergerak di situ-situ dia bingung, ini waktunya beli apa enggak gitu. Itu makanya dia memberikan indecision. Kalau momentum tentu saja kalau semakin harganya semakin tinggi itu momentumnya pasti kuat ya, di mana berarti transaksinya sangat banyak sekali. Begitu pula dengan momentum di rendah. Ketika power di level 1 sampai 4 itu kan momentumnya weak atau weaker ya. Ketika harga ada di posisi bottom, orang cenderung berhati-hati untuk bertransaksi di situ. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, harga di bottom, di low, bukan berarti dia akan naik. Bisa jadi dia akan turun. Kecenderungan untuk turun lebih besar. Jadi di dalam pergerakan saham, gravitasi juga berhubungan erat ya. Jadi ketika suatu saham turun, gravitasi akan menarik harga saham sehingga turunnya lebih cepat. Nah, itu sebabnya orang cenderung kalau harganya turun, orang nggak berani beli. Nah, itu kenapa momentumnya weak. Sedangkan kalau stronger, ketika suatu saham bergerak berlawanan dengan gravitasi, itu berarti ada kekuatan yang mengangkat, kekuatan yang cukup besar yang bisa mengangkat harga. Sentimen pasar ya, yang bisa mengangkat suatu harga. Itu saya sebut dengan momentumnya itu strong. Jadi orang semua kekuatannya beli, mengerahkan beli. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, kalau suatu tekanan berlawanan, suatu gaya berlawanan dengan gravitasi, itu butuh gaya yang sangat kuat. Itu karena harus melawan gravitasi. Nah, kekuatan itu bisa 2 kali lipat dari gravitasi. Itu kenapa saya sebut sebagai strong and stronger. Jadi itu nanti kita akan ulas lebih dalam lagi ya di video-video berikutnya. Osilator menggambarkan suatu posisi. Market sudah jenuh jual atau sudah jenuh beli. Kita akan lihat di slide berikutnya.
Nah, ini saya memperlihatkan kondisi apa sih yang dimaksud dengan buy XM line ini. XM line seperti apa? Jadi buy XM line itu adalah kondisi beli suatu harga yang mana posisinya itu ada di atas garis. Nah, di atas garis ini nih, ini garis pita, ribbon. Jadi saya membuat suatu ribbon ya, pita. Tujuannya apa? Seperti batas, garis batas dan garis indikator. Ini momentumnya bagus apa lemah, atau suatu harga saham ini uptrend apa downtrend. Itu garis batas ini. Nah, kalau XM line itu X itu cross ya, singkatan dari cross. Jadi dia ada di atas garis atau dia crossing garis menuju uptrend ya, naik. Itu gambarannya. Yang dimaksud dengan cross itu seperti itu. Lalu wait and see. Nah, ini yang saya bilang wait and see, indecision ini kira-kira seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di kanan kirinya ada 3-4 candle, posisinya masih di situ-situ saja. Nah, itu komputer sistem memberitahukan bahwa saat ini kita ya wait and see, bisa tunggu aja dulu. Dan kenapa wait and see? Karena posisinya ada di bawah ribbon itu di pita, di bawah pita. Dan kecenderungan kalau di bawah pita dia seperti kayak tidak ada tahanan, berpotensi untuk turun lagi, ya, berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Dan kita lihat ini histori, pergerakan histori, kalaupun naik juga naiknya juga terbatas ya, seperti kita lihat, nah cuma naik sedikit, langsung dia turun lebih dalam lagi. Nah ini juga termasuk yang kondisi level wait and see nih, nah, karena ini sideways, ya. Lalu, nah ini sebelahnya yang dibilang indecision itu sebelahnya. Indecision itu terjadi ketika belum ada sinyal buy. Sebelum sinyal buy terjadi, nah sinyal buy terjadi itu ada di sini nih, di candle yang warna hijau tua. Sinyal buy terjadi. Jadi persis sebelum sinyal buy terjadi biasanya ada indecision dulu atau wait and see. Kemudian terjadi sinyal buy, nah kita buy untuk kemudian targetnya. Ini kalau yang kayak gini ini contoh yang ini XM line tadi. Ini contoh XM line. Itu contoh XM line. Lalu, nah ini untuk momentum. Momentum itu saya gambarkan lewat ribbon ini tadi, lewat garis, lewat pita ini. Kalau pitanya berwarna pink, artinya momentumnya sedang melemah. Ditambah lagi candlenya ada di bawah pita. Sebaliknya, ketika pitanya berwarna hijau atau biru, nah ini dia artinya momentumnya menguat. Nah ini dia naik nih. Lebih bagus kalau dia ada di atas ini, di atas pita ini. Itu yang saya sebut momentumnya stronger. Jadi pita ini sebagai tahanan yang membedakan antara langit dan bumi ya, kayak gini ya. Jadi ketika dia tiba-tiba cross, nah ini saya jualan ini. Nanti ketika dia bisa break out lagi, saya beli lagi. Ketika dia cross down, saya jual lagi. Itu strategi trading menggunakan ribbon ini, pita ini ya. Pak, kalau kelompatan kayak begini gimana, Pak? Ya kita jual aja, begitu kita bisa jual langsung di sini kita jual aja. Apa nggak ditunggu dia naik lagi? Belum tentu, karena seperti saya bilang, gaya gravitasi ke bawah narik lebih besar daripada yang naik ke tarik ke atas ya. Jadi kalau stop loss kita ketinggalan, kita kelewatan, begitu ada kesempatan jual, jual dulu. Karena kemungkinan besar dia masih akan turun. Ya, ini seperti kelihatan di sini juga sama, ketika membentuk lompatan ke bawah dia lanjut turun ya. Itu momentum. Lalu apa yang dimaksud dengan osilator? Nah, osilator itu saya di sini osilator tuh banyak ya, ada RSI,
MACD, William percent R, stokastik. Nah, yang saya gunakan di sini adalah stokastik. Kenapa alasannya menggunakan stokastik? Karena stokastik adalah indikator yang paling umum digunakan dan banyak Bapak Ibu bisa mencari pembelajaran mengenai stokastik ini di luaran ya. Dan kalau digunakan dengan baik dan benar, stokastik ini merupakan indikator yang cukup powerful bagi kita untuk kita trading. Sekali lagi saya garis bawahi, digunakan dengan benar ya. Nah, khusus untuk stokastik ini saya menggunakan settingan parameter tersendiri. Berbeda settingan parameter yang saya gunakan dengan stokastik yang pada umumnya. Yang bagian bawah, yang garis biru, itu adalah level yang kita sering sebut sebagai oversold. Artinya suatu harga ada di level harga yang sudah jenuh jual. Ini tergambar dari, di harga yang oversold itu seperti itu di bawah. Jadi suatu harga itu sudah turun, nah ini udah setelah dia turun, nah ini udah jenuh nih. Nah, itu kemudian dia mantul. Ini juga sama turun. Nah, kan turun terus nih dari sini turun. Nah, kita mau menentukan nih kapan waktunya kita beli. Nah, itu sebabnya kita gunakan yang namanya stokastik ini, osilator ini. Ya, kita beli ketika dia cross up naik ke garis biru ini. Nah, ketika dia cross up naik, kita mulai beli. Nah, sama ini juga sama. Ya. Terus kapan kita waktu jualnya? Ketika kita jual, ketika harganya ada di level overbought. Nah, ini dia level overbought yang ada di garis merah. Ketika harganya stokastik itu berada di level overbought yang digambarkan di seperti ini. Nah, ini adalah waktu jual. Nah, ini ketika di sini, puncak kita jualan. Dan benar kan? Ketika kita jualan, ya mungkin memang ada naik lagi. Tapi itu sifatnya cuma jebakan aja, jebakan buat kita. Kemudian dia turun dengan lebih drastis. Sama, di sini juga sama, ini level overbought. Nah, ini juga kita jualan, kemudian dia turun lagi. Dan ini level overbought, nah ini kita kalau tarik ke atas, nah ini di sini level overbought. Nah, level overbought juga di sini nih level overbought. Ini yang saya bilang, kalau naik masih bisa naik lagi. Nah, ini level overbought. Tapi kalau di sini sih kebetulan garis bawah, garis merah dan biru ini adalah harganya poinnya indeksnya itu 20 dan 80. Nah, ini biasanya udah di atas nih. Ini udah 100 nih biasanya nih, 90 atau 100. Udah jenuh beli biasanya. Nah, siap-siap aja koreksi. Nah, ini kelihatan kan dia turun, ininya juga turun, kemudian dia naik lagi, ini naik lagi, dan seterusnya. Begitu terusnya. Jadi, ini yang kita sebut sebagai osilator ya, gelombang. Gelombang kayak gelombang elektronik itu, gelombang suara, ya seperti itu pergerakannya. Beli di bawah, jual di atas. Beli di bawah, jual di atas. Begitu seterusnya. Itu osilator. Paham ya sekarang? Jadi itu cara baca menggunakan osilator. Nah, ada satu lagi kalau ada keluar di ini mid area. Nah, mid area itu yang saya maksud tuh mid area kalau umpamanya Bapak Ibu lihat di tabel ada mid area ya berarti posisinya ada di sini. Nah, ini ideal nih. Khususnya kalau mid area itu warnanya hijau, yang artinya posisinya sedang naik. Hati-hati kalau di tabel tertulis overbought atau mid area, posisinya warnanya saya highlight orange. Nah, itu bahaya. Itu berarti posisi sudah cenderung turun, grafiknya turun. Itu cenderung grafiknya turun. Contoh seperti ini, mid area merah. Nah, ini artinya mid area posisinya sedang turun. Nah, sama juga dengan ini Adaro, overbought posisi orange.
Ini artinya siap jual. Berbeda dengan overbought tapi hijau. Ini berarti momentumnya masih bagus untuk naik. Inco, overbought, hijau, tapi momentumnya masih bagus untuk naik. Tapi kalau sudah orange, nah kayak begini, ini sudah harus jualan. Itu sebabnya tadi saya Adaro saya jualan. Sedangkan saya masih keep Inco. Karena walaupun overbought, tapi tetap masih ada kekuatan untuk naik. Harapan kita, sekali lagi itu berharap. Bukan berarti pasti masih akan naik. Bukan. Ya, kemungkinan akan naik. Ya, sampai sini jelas video saya mengenai bagaimana cara baca remarks. Bagi teman-teman yang ingin join, silakan japri saya, silakan japri kirim message untuk join ke grup kita Winning Channel di Telegram ya. Sekian video saya hari ini. Pesan saya bagi teman-teman di tengah wabah corona ini, wabah COVID-19, stay safe, stay healthy, stay positif, dan tentu saja stay profit dan stay at home. Sekian video tutorial saya. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all.